Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu tentang cara mengamankan akun Facebook dari peretas atau hacker. Baik, kami disusun oleh Nindi Dwi Jayanti, NIM 1908030102032. Yang kedua ada saya sendiri, Edi Purwanto, NIM 1908030102033. Yang ketiga ada Salma Tasya Tamimi, NIM 1908030102035. Yang keempat ada Dea Citra Lestari, NIM 1908030102036. Yang terakhir itu ada Joshua Chandra Gunawan, NIM 1908030102037. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Bagi yang memaparkan slide pertama, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pertama cara mengamankan akun Facebook dari peretas atau hacker. Nah, metode yang pertama ini dengan cara memproteksi kata sandi akun. Di sini ada 6 langkah dalam memproteksi kata sandi akun. Yang pertama yaitu membuat kata sandi yang aman dan kuat. Kata sandi akun harus sulit ditebak, tetapi cukup mudah untuk diingat oleh diri sendiri. Adapun jangan mencantumkan nama, tanggal lahir, nama hewan peliharaan atau kata-kata yang bersifat umum dalam kata sandi. Dalam membuat kata sandi yang kuat dan aman ini ada beberapa hal yang harus bisa diperhatikan. Yang pertama, makin panjang kata sandi yang dibuat, makin sulit bagi orang lain untuk meretasnya. Salah satu kiat untuk membuat kata sandi yang panjang adalah memikirkan satu frasa panjang atau rangkaian kata yang Anda bisa ingat, tetapi tidak terfikirkan atau tertebak oleh orang lain. Yang kedua, selalu cantumkan angka, campuran huruf besar dan kecil, serta simbol dalam entry kata sandi. Berusahalah untuk membuat kata sandi dengan minimal 10 karakter. Yang ketiga, coba buat akronim dari kalimat atau baris lagu yang berkesan. Sebagai contoh, baris lirik, bila kau hanya main-main saja, sudah kau buang waktu percuma. Bisa disingkat menjadi BK, HMMM, 5, SKBWP, tanda seru. Kedua yaitu jangan menggunakan kata sandi Facebook untuk situs web atau aplikasi lain. Buat kata sandi yang berbeda untuk setiap layanan yang Anda gunakan. Sebagai contoh, katakanlah Anda menggunakan entry kata sandi yang sama untuk akun Facebook dan TikTok. Jika akun TikTok Anda diretas, peretas juga bisa mengakses akun Facebook Anda. Jadi, untuk setiap layanan aplikasi yang Anda gunakan, usahakan untuk kata sandinya itu selalu berbeda. Yang ketiga, gunakan program atau fitur pengelola kata sandi. Seiring banyaknya kata sandi unik dan kuat yang dibuat, Anda akan kesulitan mengingat semuanya. Namun, ada beberapa fitur atau program pengelola kata sandi yang dapat menenkripsi atau menyimpan semua entry kata sandi Anda dengan aman, sehingga Anda hanya perlu mengingat satu kata sandi kunci. Beberapa program yang cukup populer antara lain LastPass, Dashlane, dan 1Password. Anda mungkin sudah mendapatkan program pengelola kata sandi bawaan sistem operasi. Seperti contoh, jika Anda memiliki komputer Mac, iPhone, dan iPad, Anda bisa menggunakan fitur iCloud Keychain secara gratis. Yang kedua, jika Anda menggunakan peramban yang menyimpan entry kata sandi misalnya Google Chrome, Anda akan diminta memasukkan kata sandi kunci atau utama untuk melihat entry-entry kata sandi tersimpan dalam format teks polos. Untuk Google Chrome, Anda akan diminta memasukkan kata sandi akun Google. Jika Anda menggunakan Microsoft Edge dan Windows 10, Anda perlu mengkonfirmasi kata sandi atau kode PIN lock masuk utama. Lalu yang keempat yaitu ubah kata sandi akun setiap 6 bulan sekali. Hal ini berlaku untuk semua kata sandi yang digunakan, bukan hanya kata sandi akun Facebook. Atur pengingat pada kalender jika Anda kesulitan mengingat jadwal pergantian ini. Nah, perlu diperhatikan juga
Pergantian setiap 6 bulan ini juga harus diingat, jangan sampai kita lupa akan kata sandi Facebook yang telah dibuat. Yang kelima, jangan bagikan kata sandi akun Anda dengan orang lain. Lebih tepatnya, jangan sebutkan atau bagikan kata sandi akun apapun kepada siapapun. Pihak Facebook atau layanan lain tidak pernah meminta kata sandi akun Anda. Jadi, jangan pernah kita membagikan kata sandi akun Facebook kita kepada orang lain, karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan orang lain dengan kata sandi kita. Jadi lebih berhati-hatilah dan lebih memproteksi akun Facebook kita. Akhir atau langkah keenam dalam metode pertama, yaitu memproteksi kata sandi akun, yaitu masuk ke Facebook hanya melalui komputer terpercaya. Jika Anda menggunakan komputer yang tidak dikenal atau dipercaya, jangan ambil tindakan yang mengharuskan Anda untuk memasukkan kata sandi. Para peretas sering menggunakan program perekam ketikan atau keylogger yang akan merekam apapun yang Anda ketikkan pada sistem komputer, termasuk kata sandi. Adapun beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, jika Anda memang perlu masuk ke layanan tertentu melalui komputer yang tidak dipercaya, Anda bisa meminta kata sandi sekali pakai atau one time password dari Facebook untuk daerah atau negara tertentu. Untuk meminta kata sandi, kirimkan pesan OTP ke 32665 untuk negara selain Amerika Serikat. Bisa dilihat di bawah ini untuk mengetahui nomor tujuan pengiriman. Selama nomor telepon Anda terhubung dengan akun Facebook, Anda bisa menerima kode sandi sementara 6 digit yang dapat dimasukkan pada kolom kata sandi atau password untuk masuk ke akun. Yang kedua, jika Anda tidak bisa menggunakan kata sandi sekali pakai dan memang harus mengakses akun Facebook, segera ganti kata sandi akun setelah Anda bisa mengakses atau menggunakan kembali komputer, ponsel, atau tablet pribadi. Yang ketiga, jangan gunakan fitur remember password atau ingat kata sandi pada komputer selain komputer pribadi. Saat mengakses akun Facebook pada komputer umum atau bahkan komputer di rumah teman, Anda mungkin melihat jendela perintah remember password yang menanyakan apakah Anda ingin menyimpan kata sandi. Pada peramban pilih not now atau opsi semacamnya. Jika tidak, pengguna komputer lain bisa mengakses akun Anda. Selanjutnya yaitu metode kedua. Nah, untuk step pertama yaitu atur dan aktifkan peringatan log masuk. Fitur logging alerts akan mengirimkan Anda peringatan melalui notifikasi Facebook, surel, dan atau pesan singkat saat seseorang mengakses akun Anda dari lokasi atau perangkat yang tak dikenal. Kemudian jika Anda mendapatkan peringatan dan Anda tidak sedang mengakses akun, klik atau sentuh tautan "This wasn't me", yang artinya ini bukan saya, untuk segera memulihkan akun. Kemudian kalian bisa mengikuti langkah-langkah berikutnya. Nah, langkah-langkah pada komputer, kalian bisa mengunjungi https://www.facebook.com/settings, datanya tab sambil security. Kemudian kalian bisa klik edit atau setting di samping get alerts about unrecognized logins, yang artinya dapatkan peringatan tentang login tidak dikenal. Kemudian kalian bisa tentukan metode penerimaan notifikasi dan klik save change. Nah, pada ponsel atau tablet, kalian bisa membuka aplikasi Facebook dan sentuh icon menu 3 garis horizontal atau huruf F besar di sisi tengah bawah layar. Kemudian geser layar dan pilih Settings and Privacy. Kemudian klik Settings dan klik Security and Login. Kemudian kalian bisa klik Get alerts about unrecognized logins, atau yang artinya dapatkan peringatan tentang login tidak dikenal. Kemudian kalian bisa menentukan metode penerimaan peringatan. Kemudian untuk step yang kedua yaitu aktifkan fitur autentikasi 2 faktor atau two factor authentication. Fitur ini memberikan akun Anda keamanan tingkat ekstra dengan meminta kode keamanan saat Anda mencoba mengakses akun melalui peramban tak dikenal.
Anda bisa menerima kode melalui pesan singkat atau SMS, atau aplikasi autentikasi seperti Google Authenticator. Kemudian setelah autentikasi 2 faktor diatur, Anda bisa mendapatkan opsi untuk memulihkan akun jika sewaktu-waktu Anda kehilangan perangkat kedua Anda. Nah, cara mengaturnya kalau pada komputer, yang pertama kalian harus mengunjungi https://www.facebook.com /settings, datanya tab sama dengan security. Kemudian kalian bisa klik edit atau something di samping opsi use two factor authentication atau gunakan autentikasi 2 faktor. Kemudian kalian klik pilih use text message atau gunakan pesan teks, dan ikuti petunjuk untuk menerima kode melalui pesan singkat dan lanjutkan perintah berikutnya yang ditampilkan di layar. Kemudian kalian bisa pilih use authentication apps atau artinya gunakan aplikasi autentikasi. Untuk menggunakan aplikasi autentikasi seperti Duo atau Google Authenticator, kemudian ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar. Nah, kemudian kalau untuk ponsel atau tablet, kalian harus membuka aplikasi Facebook dan sentuh icon menu 3 garis horizontal atau huruf F besar di sisi tengah bawah layar. Kemudian kalian klik pilih settings and privacy. Kemudian kalian klik settings. Kemudian klik security and login. Kemudian klik use two factor authentication. Kemudian kalian bisa klik use text message atau gunakan pesan teks, dan ikuti petunjuk untuk menerima kode melalui pesan singkat dan lanjutkan perintah berikutnya yang ditampilkan di layar. Kemudian kalian bisa klik use authentication app atau gunakan aplikasi autentikasi. Untuk menggunakan aplikasi autentikasi seperti Duo atau Google Authenticator, kemudian ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar. Kemudian step yang ketiga yaitu pilih kontak terpercaya jika sewaktu-waktu Anda tidak bisa mengakses akun. Kontak terpercaya adalah teman-teman yang dapat membantu Anda mendapatkan kembali akses akun Facebook jika sewaktu-waktu Anda tidak dapat mengaksesnya. Hanya boleh memilih orang-orang yang benar-benar dipercaya sebagai kontak terpercaya. Jika Anda bertengkar atau bermasalah dengan salah satu kontak terpercaya, pastikan Anda segera menghapus dari daftar karena bisa saja ia mencoba meretas akun Anda. Nah, untuk mengatur atau menetapkan kontak terpercaya, yang pertama yaitu kalau pada komputer kalian bisa mengunjungi https://www.facebook.com /settings, datanya tab sama dengan security. Kemudian kalian bisa klik edit atau something di samping choose 3 to 5 friends to contact if you get logged out, atau artinya itu pilih 3 hingga 5 teman untuk dihubungi jika tak bisa masuk. Kemudian kalian klik choose friend dan ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar. Nah, kalau untuk ponsel atau tablet, langkah pertama yaitu buka aplikasi Facebook dan sentuh icon menu 3 garis horizontal atau huruf F besar di sisi tengah layar bawah. Kemudian kalian klik settings and privacy. Kemudian kalian klik settings, kemudian klik security and login, dan klik choose 3 to 5 friends to contact if you get logged out, atau artinya itu pilih 3 hingga 5 teman untuk dihubungi jika tak bisa masuk, dan ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar. Oke, untuk step selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu yang keempat ada tinjau lokasi log masuk ke akun Anda atau disebut dengan tutup akses tersebut dari jauh. Segmen Where Login atau disebut dengan tempat Anda login menunjukkan perangkat-perangkat yang saat ini aktif dan digunakan untuk masuk ke akun Facebook. Jika Anda menduga seseorang menggunakan akun Anda atau Anda lupa keluar dari akun komputer atau perangkat lain, Anda bisa mengakses segmen ini untuk menutup akses akun dari jarak jauh.
pada komputer. Yang pertama itu harus kita kunjungi https://2 atau setting tanda tanya tab sama dengan security daftar lokasi atau perangkat yang saat ini terhubung dengan akun Anda akan ditampilkan di bagian atas halaman. Yang kedua, ada klik see more atau lihat lainnya untuk memperluas daftar jika opsi tersedia. Yang ketiga, untuk mengakhiri sesi log masuk, klik icon titik 3 vertikal dan pilih logout atau disebut dengan keluar. Jika sesi tidak digunakan oleh Anda atau Anda menduga telah diretas, pilih not you, bukan Anda, dan ikuti perintah yang ditampilkan di layar. Yang keempat itu ada klik log out of all session atau keluar dari semua sesi untuk mengakhiri akses akun pada semua perangkat yang digunakan untuk masuk ke akun Facebook. Sekarang pada ponsel atau tablet. Jika kita menggunakan ponsel atau tablet, yang pertama kita buka aplikasi Facebook dan sentuh icon menu 3 garis horizontal atau huruf F besar di sisi tengah di bawah layar. Yang kedua, ada pilih setting dan privasi. Nah, di setting dan privasi ini untuk pengaturan dan privasi. Setelah itu, kita ke pengaturan dan habis itu kita ke security and login atau keamanan dan login. Yang ketiga, cari daftar lokasi atau perangkat yang saat ini terhubung dengan akun Facebook Anda. Yang keempat, sentuh see all atau lihat semua jika perlu. Yang kelima, untuk mengakhiri sesi log masuk, sentuh icon 3 titik vertikal dan pilih logout atau disebut dengan keluar. Jika sesi tidak digunakan oleh Anda atau Anda menduga telah diretas, pilih not you atau bukan Anda, dan ikuti perintah yang ditampilkan di layar. Setelah itu, ulangi langkah hingga Anda keluar dari semua perangkat atau lokasi yang Anda perlukan. Kelima itu ada periksa daftar surel terbaru dari Facebook. Jika Anda tidak sengaja menghapus surel yang dikirimkan oleh Facebook atau akun surel Anda diretas dan Anda takut peretas bisa mengakses akun Facebook Anda, lihat daftar pesan-pesan terbaru yang dikirimkan oleh Facebook. Jika menggunakan komputer, kita harus mengunjungi https://2 www.facebook.com atau setting tanda tanya tab sama dengan security. Yang kedua, kita klik view atau lihat di samping see recent email from Facebook atau lihat email terbaru dari Facebook. Pesan-pesan keamanan akun biasanya ditampilkan di halaman pertama. Sentuh order email atau email lainnya untuk melihat kategori surel yang lain dari Facebook. Yang ketiga, itu klik I didn't do this. Saya tidak melakukan ini atau secure your account atau amankan akun Anda jika perlu. Kedua, kita pakai ponsel atau tablet. Yang pertama, kita buka aplikasi Facebook dan sentuh icon menu 3 garis horizontal atau huruf F besar di sisi tengah bawah layar. Kedua, pilih setting dan privasi, pengaturan dan privasi. Setelah itu, kita klik security and login atau keamanan dan login. Yang ketiga, pilih see recent email from Facebook. Lihat email terbaru dari Facebook Anda. Yang keempat, sentuh I didn't do this, saya tidak melakukan ini atau secure your account atau amankan akun Anda jika perlu. Untuk yang keenam, batasi siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Jika sebelumnya Anda belum pernah menetapkan audiens untuk kiriman-kiriman di Facebook, ada kemungkinan selama ini Anda membagikan unggahan secara publik. Saat mengunggah konten ke Facebook, Anda dapat mengeklik atau menyentuh tombol menu drop down kecil di atas aplikasi seluler atau bawah situs desktop. Area pengetikan untuk menentukan audiens atau public friends atau teman dan lain-lain. Jika Anda ingin mengembalikan dan membatasi visibilitas unggahan lama, ikuti langkah-langkah berikut. Jika pada komputer, yang pertama kita harus kunjungi situs https://2 www.facebook.com atau setting tanda tanya tab sama dengan privasi. Yang kedua, klik edit atau
sunting di samping Who can see your future post. Siapa yang bisa melihat post Anda di masa mendatang untuk mengatur privasi pengunggahan utama. Untuk selanjutnya kita klik limit past post. Batasi post lama-lama agar semua unggahan yang bisa dilihat oleh publik atau teman-teman dari teman hanya bisa dilihat atau diakses oleh para pengguna yang sudah berteman dengan Anda saja, atau disebut dengan friends online atau teman saja. Selanjutnya kita klik check a few important setting atau periksa beberapa pengaturan di bagian atas halaman untuk menjalankan pemeriksaan privasi terkait pengaturan dan tambahan yang Anda bisa diubah. Jika tadi menggunakan komputer, kita sekarang menggunakan ponsel atau tablet. Yang pertama kita pilih setting dan privasi, kemudian kita klik security and login, keamanan dan login Anda. Selanjutnya, sentuh Who can see your future post. Siapa yang bisa melihat post Anda di masa mendatang untuk mengendalikan privasi pengunggahan utama. Yang ketiga, sentuh limit past post. Batasi post lama agar semua unggahan yang bisa dilihat oleh publik atau teman dari teman hanya bisa dilihat atau diakses oleh para pengguna yang sudah berteman dengan Anda saja atau disebut dengan friends online atau teman saja. Selanjutnya kita sentuh check a few important setting atau disebut dengan periksa beberapa pengaturan penting. Di bagian atas halaman untuk menjalankan pemeriksaan privasi terkait pengaturan tambahan yang Anda bisa ubah. Selanjutnya, untuk melihat tampilan profil Anda pengguna lain pada komputer dan aplikasi seluler, kita kunjungi halaman profil. Klik atau sentuh icon 3 titik horizontal di bagian atas halaman dan pilih View As atau lihat sebagai. Baik, untuk selanjutnya yang nomor 7, enskripsikan semua surat notifikasi atau disebut dengan untuk pengguna yang lebih mahir. Facebook memberi Anda pilihan untuk mengekspresikan semua surat notifikasi sebelum dikirimkan kepada Anda. Proses enskripsi hanya bisa dilakukan melalui situs web Facebook dan bukan aplikasi selulernya. Anda juga membutuhkan kunci OpenPGP untuk melakukan enskripsi. Jika Anda ingin mengekspresi surat notifikasi, kunjungi https://2/www.facebook.com atau setting tab sama dengan security, atau geser layar dan klik edit atau dengan sunting di samping encrypted notification email atau disebut dengan email notifikasi transkripsi. Tempelkan kunci OpenPGP pada kolom centang kotak dan klik Save Change atau simpan perubahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode ketiga, yaitu menggunakan Facebook secara hati-hati. Yang pertama, pastikan Anda masuk ke akun pada situs web yang tepat. Jika Anda menggunakan peramban web untuk mengakses Facebook, pastikan alamat yang ditampilkan pada bila adalah www.facebook.com dan bukan alamat seperti facebook.co, face.com, atau facebook1.com. Penipu seringkali memilih alamat-alamat situs yang mungkin secara tidak sengaja Anda ketikkan pada bila alamat saat terburu-buru. Berhati-hatilah terutama pada saat mengeklik tautan pada surel dari Facebook. Penipu mungkin mengirimkan surel yang seolah-olah dikirimkan oleh pihak Facebook, tetapi sebenarnya memuat tautan ke situs berbahaya yang akan mencuri data-data Anda. Jika Anda mengklik atau menyentuh tautan Facebook pada surel dan Anda melihat nama domain selain facebook.com, jangan masukkan kata sandi atau informasi pribadi apapun. Yang kedua, yaitu jangan terima permohonan pertemanan dari pengguna yang tidak dikenal. Penipu terkadang membuat akun palsu dan berteman dengan orang lain. Saat berteman dengan Anda, ia bisa membanjiri lini masa, menandai Anda dengan unggahan, mengirimkan pesan berbahaya, dan bahkan mengincar teman-teman Anda yang lain.
Jika informasi tanggal lahir dan lokasi bisa dilihat oleh teman-teman di Facebook, dan Anda sering mengunggah keberadaan Anda, penipu bisa memanfaatkan detail dan pembaruan tersebut untuk meretas kata sandi, atau bahkan merampok rumah saat ia tahu bahwa Anda sedang berlibur. Waspadalah saat Anda menerima permohonan pertemanan dari seseorang yang Anda rasa sudah menjadi teman sebelumnya. Penipu seringkali meniru atau menjiplak profil pengguna-pengguna nyata dan mencoba berteman dengan teman-teman dari pengguna yang bersangkutan. Next, yang ketiga, klik tautan dengan hati-hati. Teman-teman Anda tidak bisa selalu terlindungi dari spam. Jika seorang teman mengunggah lautan mencurigakan atau video mengejutkan atau mengirimkan pesan yang aneh, jangan klik konten tersebut. Meskipun pesan dikirimkan oleh seseorang yang Anda kenal, jika salah satu teman Facebook Anda mengklik tautan spam secara tidak sengaja dan tidak disadari, ia bisa mengirimkan spam tersebut kepada Anda. Aturan ini juga berlaku untuk situs web yang tampak meniru, pengaya peramban dan video, serta surel dan notifikasi mencurigakan. Jika Anda menerima surel yang meminta kata sandi akun yang Anda gunakan, jangan tanggapi surel tersebut. Perusahaan-perusahaan terpercaya tidak akan pernah meminta kata sandi akun Anda melalui surel. Yang keempat, tinjau pembelian melalui akun secara berkala. Jika Anda berbelanja melalui Facebook, pastikan Anda meninjau riwayat pembelian secara teratur. Dengan demikian, jika seseorang berhasil mengakses akun Anda dan berbelanja menggunakannya, termasuk kartu kredit atau metode pembayaran tersimpan, Anda bisa mendapatkan bantuan dari Pusat Dukungan Pembayaran Facebook atau Payment Support Center. Untuk melihat riwayat pembayaran pada komputer, kunjungi https://secure.facebook.com/facebook_pay/payment_history. Jika Anda menggunakan ponsel atau tablet, sentuh ikon 3 baris horizontal atau huruf F berwarna biru dan putih, pilih Facebook Pay, dan geser layar ke segmen Payment History atau riwayat pembayaran. Untuk meninjau riwayat pembayaran, kunjungi menu pengaturan akun atau setting dan klik tab Payments atau pembayaran. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, laporkan seseorang di Facebook. Proses pelaporan akan bergantung pada apa yang Anda laporkan. Untuk melaporkan profil, kunjungi profil yang bersangkutan. Klik atau sentuh ikon 3 titik horizontal di atas halaman. Pilih Fan Support atau Report Profil. Dapatkan dukungan atau laporan profil. Dan ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar. Untuk melaporkan unggahan bermasalah, kunjungi unggahan, klik atau sentuh ikon 3 titik horizontal di atas halaman, pilih Fan Support or Report Profil, atau dapatkan dukungan atau laporkan profil, dan ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar. Untuk melaporkan pesan, buka pesan yang Anda ingin laporkan pada Facebook atau aplikasi Messenger pada ponsel atau tablet. Klik ikon roda gigi atau sentuh nama pengirim dan pilih Something is wrong atau ada masalah. Berikutnya, menggunakan Facebook secara hati-hati. Yang perlu kita lakukan adalah memblokir pengguna mencurigakan di Facebook, seperti akun-akun fake yang biasanya kita jumpai pada akun sosial media kita saat kita memposting postingan atau membuat status dengan kegiatan mereka. Biasanya kita merasa terganggu dengan kegiatan mereka karena biasanya mereka menggunakan username yang tidak sesuai dengan nama mereka, dan biasanya kegiatan mereka itu seperti mengirimkan permohonan pertemanan berkali-kali atau mencoba meretas akun kita dan mencoba mengambil alih akun kita.
Langkah terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut agar kita tidak merasa terganggu lagi dengan akun tersebut, kita bisa memblokirnya. Dengan cara memblokir akun tersebut, kita bisa merasa lebih aman menggunakan akun sosial media kita. Dan untuk memblokir seseorang di akun sosial Facebook, kita bisa sentuh pada icon 3 titik di bagian atas halaman profil, lalu pilih blok atau blokir, dan ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar. Nah, langkah selanjutnya untuk kita tetap hati-hati menggunakan sosial media kita agar sosial media kita itu aman, yaitu jangan lupa keluar dari akun kita saat kita login pada komputer lain atau smartphone lain. Biasanya kita menggunakan komputer di perpustakaan atau warung internet karena banyak orang yang tidak dikenal akan menggunakan komputer tersebut sepanjang hari. Jadi bisa, kalau kita lupa untuk logout akun kita kembali, bisa jadi orang-orang yang menggunakan komputer setelah kita itu bisa meretas akun kita tanpa kita sadari. Jadi jangan sampai lupa untuk logout kembali saat kita login pada komputer lain atau smartphone lain. Baik, yang berikutnya, yang ke-8 adalah lakukan pemindaian perangkat perusak atau malware dan virus secara berkala. Program perusak membantu para peretas menjebol peralatan keamanan Facebook agar mereka bisa mengakses akun kamu. Setelah itu, para peretas dapat mengumpulkan informasi pribadi atau mengirimkan status pembaruan dan pesan yang seolah-olah dikirimkan oleh kamu, atau membanjiri akun dengan iklan yang bisa merusak komputer. Ada beberapa program anti perangkat perusak gratis yang tersedia di internet, dan Facebook merekomendasikan EST dan Trend Micro sebagai peralatan pemindai gratis. Lalu berikutnya, perbarui semua program komputer. Secara khusus, pastikan peramban yang kamu gunakan dijalankan dalam versi terkini. Jadi semua harus diperbarui. Facebook mendukung dari Firefox, Safari, Chrome, dan Internet Explorer. Dan yang terakhir yang perlu kita lakukan saat kita menggunakan sosial media kita agar lebih aman, yaitu kenali cara mengenali penipuan atau phishing scam. Jika kamu menerima surel atau pesan Facebook yang meminta informasi pribadi, ada kemungkinan pesan tersebut merupakan percobaan penipuan. Selalu laporan semua percobaan penipuan ke pihak Facebook melalui surel di pins@fb.com agar tidak sampai tertipu atau pinset atau scammed. Waspada hal-hal berikut ini. Yang pertama, pesan-pesan yang mengaku memiliki kata sandi akun kamu dalam lampirannya. Yang kedua, gambar atau pesan dengan tautan yang tidak cocok dengan apa yang kamu lihat pada bilah status saat kursor diarahkan pada status. Lalu yang ketiga, pesan yang meminta informasi pribadi kamu seperti kata sandi, informasi kartu kredit, detail surat izin mengemudi, nomor kartu jaminan sosial, tanggal lahir, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, pesan yang memperingatkan kamu bahwa akun kamu akan dihapus atau dikunci, kecuali jika kamu segera bertindak atau sesuai perintah pada pesan. Jadi hal-hal tersebut yang perlu kita waspadai apabila kita menerima pesan-pesan yang mencurigakan. Terima kasih.